Baik, jadi pengertian dari autisme adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi beberapa aspek bagaimana anak melihat dunia dan bagaimana anak belajar melalui pengalamannya. Autisme juga sering disebut sebagai gangguan spektrum autisme atau autisme spektrum disorder, bisa disebut juga sebagai ASD. Anak-anak autisme biasanya kurang dapat merasakan kontak sosial. Anak cenderung menyendiri dan menghindari kontak dengan orang lain. Bagaimana sih perilaku yang dialami oleh anak autis? Mari simak videonya. Perilaku pada anak autis yang biasa sering muncul adalah bermain yang berulang-ulang, minat yang terbatas, dan hambatan dalam bersosialisasi, serta beberapa hal yang selalu melekat pada para penyandang autisme. Ditambah lagi adanya respon-respon yang tidak wajar terhadap informasi sensoris yang mereka terima, contohnya seperti suara-suara bising, cahaya, permukaan dan tekstur pada bahan tertentu, serta pilihan rasa pada makanan tertentu yang menjadi kesukaan mereka. Beberapa perilaku juga yang sering muncul pada para penyandang anak autisme adalah perilaku yang tidak terarah, seperti berlari-lari, mondar-mandir, berputar-putar, memanjat, melompat-lompat, terpukau pada benda-benda yang berputar, emosional yang meledak-meledak atau tantrum, dan keras kepala. Selanjutnya, perilaku tersebut itu dapat dikategorikan yang pertama, yaitu adalah agresif, yaitu kemarahan yang meledak-ledak. Contohnya seperti memukul, menendang, melempar, hingga merusak benda-benda apapun yang ada di sekitar anak tersebut. Selanjutnya yaitu adalah self-injury, yaitu adalah menyakiti diri sendiri. Contohnya seperti menjambak rambut, menggigit, dan membenturkan kepalanya ke dinding atau ke lantai. Perilaku selanjutnya adalah self-stimulation, yaitu adalah tindakan yang berulang-ulang. Contohnya itu adalah gerak tubuh, yaitu mengayunkan tangan berkali-kali, terus mengepakkan tangan atau bertepuk tangan. Selanjutnya juga ada ritual obsession. Jadi pada anak autis itu mereka senang untuk menyusun benda-benda tersebut sama, seperti contohnya mainannya disusun rapi hingga pakaiannya. Mereka tuh menuntut bahwa benda tersebut tidak boleh bergerak. Gejala-gejala gangguan autisme. Yang pertama, gangguan interaksi sosial. Pada bidang ini, anak lebih memilih untuk menyendiri, bahkan tidak tertarik untuk bermain dengan teman sebaya. Yang kedua, ada gangguan perilaku. Perilaku khas pada anak penyandang autisme yaitu pengulangan gerakan, seperti dia terlalu terobsesi dengan suatu hal. Yang ketiga, gangguan fisik. Pertumbuhan dan perkembangan anak penyandang autisme terhambat karena terdapat permasalahan dari otak atau sel saraf otak. Yang keempat, gangguan sensori, sehingga menyebabkan anak susah untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kelima, gangguan komunikasi. Anak penyandang autisme sangat kaku untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain, sehingga dia susah atau tidak mampu untuk mengungkapkan perasaan yang sedang ia rasakan. Sebab gangguan autisme pada anak. Nah, 10 hingga 20 tahun yang lalu ini, penyebab autisme ini disebutnya itu misteri. Kenapa? Karena mungkin pada zaman dahulu itu belum memiliki alat-alat yang canggih, sehingga belum mengetahui apa itu penyebab dari autisme. Menurut Patricia Rodier, beliau adalah seorang ahli embrio. Beliau mengatakan bahwasanya penyebab autisme ini adalah salah satu kerusakan dari jaringan otak yang terjadi sebelum 20 hari si bayi ini melakukan janin gitu kan, pembentukan janin begitu. Selanjutnya ada penanganan bagi anak autis. Yang pertama ada kelas transisi, yang kedua adanya program pendidikan terpadu, yang ketiga adanya program pendidikan inklusi, yang keempat adanya sekolah khusus bagi autistik, yang kelima program sekolah di rumah, yang keenam panti gria rehabilitas autis.